Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaki Wardani dengan NIM 250607110012 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan video terkait dua soal dari tugas postes 10 pada mata kuliah dasar pemrograman dan algoritma. Pada soal yang pertama, dalam penyelesaian soal ini adalah membuat vokal untuk menggambarkan alur proses penghitungan gaji secara visual. Proses dimulai dari input data berupa nama pegawai, jabatan, jumlah hari kerja, jam lembur, dan juga gaji pokok. Selanjutnya dilakukan proses penentuan tunjangan jabatan berdasarkan posisi yang dimiliki pegawai. Setelah itu, vlogger menunjukkan proses perhitungan uang makan dan juga uang transport yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja. Kemudian terdapat simbol keputusan atau decision untuk menentukan perhitungan lembur. Jika jam lembur kurang dari atau sama dengan 3 jam, maka tarif yang digunakan adalah 100.000 per jam. Sedangkan jika lebih dari 3 jam, maka tarifnya 200.000 per jam. Tahap terakhir dari flowchart ini adalah menghitung total gaji dengan menjumlahkan seluruh komponen gaji, kemudian menampilkan hasil perhitungan sebagai output sebelum proses berakhir. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah pseudokode, yaitu menyusun representasi langkah-langkah tadi dalam bentuk teks terstruktur atau deskripsi. Pseudocode dimulai dengan proses input data yang sama seperti pada flowchart. Selanjutnya digunakan struktur percabangan if-else untuk menentukan tunjangan jabatan berdasarkan nilai jabatan yang diinput. Setelah itu dilakukan perhitungan uang makan dan transport dengan operasi perkalian sederhana. Pada bagian lembur, pseudocode juga menggunakan percabangan untuk menentukan tarif lembur sesuai dengan jumlah jam lembur. Kemudian, semua hasil perhitungan dijumlahkan untuk mendapatkan total gaji. Pseudocode diakhiri dengan perintah output untuk menampilkan total gaji pegawai. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah pengimplementasian algoritma ke dalam bahasa pemrograman Java. Pada tahap ini digunakan kelas dan juga metode untuk menyusun program secara terstruktur. Input data dilakukan menggunakan objek scanner. Kemudian untuk meningkatkan modularitasnya dibuat prosedur bisa seperti hitung tunjangan untuk menentukan jumlah tunjangan jabatan dan hitung lembur untuk menghitung upah lembur. Hal ini bertujuan agar kode lebih rapi dan juga mudah dipahami. Perhitungan uang makan, transport, dan total gaji dilakukan di dalam metode utama tadi atau main. Setelah semua nilai dihitung, hasil total gaji ditampilkan ke layar menggunakan perintah output. Dengan demikian, implementasi Java merupakan bentuk nyata dari algoritma yang telah dirancang pada flowchart dan juga pseudocode. Berikut adalah run atau hasil dari pemrograman yang sudah kita buat tadi. Di sini kita memasukkan nama seperti Budi, kemudian jabatan, hari kerja, jam lembur, gaji pokok, sehingga akan muncul total gajinya oleh program. Selanjutnya, untuk nomor 2, pada tahap pertama, dibuat vokal untuk menggambarkan alur pembentukan deret Fibonacci. Proses dimulai dengan input jumlah bilangan atau N, kemudian dilakukan inisialisasi nilai awal yaitu A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, serta variabel penghitungnya. Flowchart kemudian menunjukkan proses perulangan dengan kondisi I kurang lebih N. Selama kondisi terpenuhi, program akan menampilkan nilai A lalu menghitung nilai berikutnya menggunakan rumus C sama dengan A plus B. Selanjutnya nilai A dan B diperbarui yaitu A sama dengan B dan juga B sama dengan C. Kemudian perulangan dilanjutkan hingga kondisi tidak terpenuhi. Setelah hal itu, proses berakhir. Untuk tahap selanjutnya adalah pseudocode, yaitu menjelaskan alur logika secara sistematis. Pseudokode dimulai dengan input nilai N, kemudian inisialisasi variabel A dan juga B. Selanjutnya digunakan struktur perulangan for untuk mengulang proses sebanyak N kali atau variabelnya. Pada setiap perulangan, nilai A ditampilkan, kemudian dihitung nilai baru C sebagai hasil penjumlahan A dan juga B. Setelah itu, nilai A dan B diperbarui untuk melanjutkan proses perhitungan deret sehingga pseudocode diakhiri setelah perulangan selesai dijalankan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu tahap implementasi pemrograman pada Java. Algoritma Fibonacci ditulis dalam bahasa Java, kemudian input nilai N dilakukan menggunakan scanner, kemudian dibuat prosedur khusus misalnya tampil Fibonacci untuk menampilkan deret bilangan.
Di dalam metode tadi digunakan perulangan for untuk mencetak deret Fibonacci-nya sesuai jumlah yang diinput. Variabel A, B, dan C digunakan untuk menyimpan nilai bilangan dalam proses perhitungan. Setiap iterasi akan mencetak nilai A, kemudian menghitung nilai berikutnya dan memperbarui variabel. Setelah perulangan selesai, program akan menampilkan seluruh deret Fibonacci sesuai dengan input pengguna. Seperti kita bisa lihat di sini, ini adalah hasil runnya dan saya memasukkan jumlah deretnya 5, kemudian tampil hasil berikut. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.